kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Goden. Sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Bung Fikar, selamat pagi. Halo Bung Fikar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo. Bung Fikar. Ya, Bung selamat Fikar. pagi. Selamat pagi. Anda mengikuti perkembangan RUU KUHP ya? Oke. Halo? Ya. Ya. Kalau Anda melihat, Halo. ya sesuai dengan tema editorial pagi ini, KUHP bukan polisi moral. Anda sebenarnya setuju tidak kalau aturan-aturan yang katanya mengatur moral ini, kesusilaan, itu memang dimasukkan saja di dalam KUHP karena ini untuk membuat aturan tegas supaya orang kehidupan moralnya juga semakin benar begitu. Bagaimana Mas Fikar? Ya. Kan kalau bicara soal moral, artinya kita bicara soal diri sendiri. Sebenarnya soal pengendalian diri sendiri sebenarnya itu kan. Ya. Tapi kalau dicoba ditaruh di luar alat pengendaliannya dalam pengertian menjadi ancaman hukum pidana, ya, itu ada beberapa persoalan yang harus dikualifikasi lagi. Umpamanya sekarang kalau itu jadi larangan, sebenarnya siapa yang ini? Hukum pidana itu ketika memunculkan larangan itu pasti karena ada korbannya. Ya. Nomor satu, berarti siapa korbannya? Ya. Yang kedua, apa alasannya dilarang? Ya. Apakah karena kepentingan umum atau karena ini umumnya dikaitkan dengan larangan agama, gitu ya, larangan agama. Nah itu juga harus jelas. Yang ketiga, apakah larangannya itu kejahatan itu dianggap dilakukan secara terbuka atau tertutup? Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Ya. Apalagi kalau kemudian dihubungkan dengan hukum pembuktian. Oke. Bagaimana membuktikan seseorang melakukan hubungan seksual, namanya, hubungan perzinahan bisa dibuktikan kalau tidak ada orang yang melihat. Kan juga menjadi melanggar ajas praduga tak bersalah kalau cuma disangka ada dua orang yang berlainan jenis ada di dalam satu ruangan, padahal dia belum tentu melakukan sesuatu yang dilarang. Ya. Itu Bung Fikar, kalau kalau terkait dengan rancangan KUHP yang khusus mengatur masalah-masalah moral ini, banyak pihak khawatir bahwa kemudian akan makin banyak warga negara yang lebih mudah dipidanakan. Apakah memang pasti begitu atau justru ini akan lebih efektif membuat kita lebih takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan, mungkin lebih spesifik lagi kejahatan kesusilaan, Bung Fikar? Ya, saya kira ini akan lebih banyak orang yang dihukum, ya, karena terlalu luasnya aturan ini. Makanya kalau saya lihat di dalam RKUHP ini ada yang bisa melaporkan itu selain orang tua perempuan, gitu ya, juga kepala desa, kan menjadi aneh gitu. Kalau menurut saya, kepala desa, nah ini kan artinya belum tentu juga sesuatu yang bersifat privat kok dibawa ke ruang publik gitu. Tiba-tiba ada kepala desa, gitu, ya kan? Seolah-olah ini urusan banyak orang, gitu. Sebetulnya apa batasan kehidupan privat yang sebaiknya tidak diatur oleh negara di dalam undang-undang atau KUHP ini? Apa batasannya, Bung Fikar? Oke, batasannya adalah itu tadi, siapa korbannya, apa kerugiannya. Nah, kalau korbannya, kalau pidana itu pasti ada selain seseorang, juga ada kepentingan umum yang terlanggar. Tapi ketika perbuatan itu hanya merugikan seseorang saja, maka itu bukan pidana, itu perdata. Umpamanya soal penghinaan. Penghinaan itu kan kerugiannya lebih pada orang per orang. Ya. Karena itu dia meskipun masuk ke dalam pidana, penghinaan itu dari aduan. Kalau diadukan jalan perkaranya, kalau tidak diadukan ya berhenti. Karena kerugiannya ada pada diri sendiri, ada pada orang sendiri. Karena dia bersifat perdata. Itu batasan yang jelas ya. Terima kasih. Batasannya itu sebenarnya. Jadi ada kepentingan umum yang terlanggar atau tidak. Oke. Terima kasih Bu Abdul Fikar Fajar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi.
apakah dengan begitu penjelasan Bung Fikar tadi, Bang Gaudens, kemudian para pihak, terutama para pembuat undang-undang ini, bisa mengubah rancangan undang-undang itu? Ya tentu mengubah rancangan undang-undang tidak terlalu susah ya. Ini kan soal kemauan. Tetapi yang paling penting itu bagaimana suara rakyat yang adalah suara Tuhan itu didengarkan oleh para pembuat undang-undang. Karena hukum tertinggi sesungguhnya itu adalah kepentingan rakyat itu sendiri. Karena itu mestinya kan besok ini disahkan. Pertanyaannya bagaimana cara mekanisme penundaannya. Karena sudah diagendakan rapat paripurna, tentu harus dibawakan ke rapat paripurna. Apalagi pembahasan rancangan undang-undang KUHP ini sudah disetujui pada tingkat pertama. Tingkat pertama itu pembahasan materinya. Sudah disetujui untuk diundangkan, dibawa ke rapat paripurna besok ini. Nah, di dalam rapat paripurna itulah harus mengambil keputusan. Tetap digelar rapat paripurna, tetapi harus fraksi-fraksi itu harus menyampaikan pendapat mereka tentang apakah disahkan atau ditunda. Karena itu, apakah benar-benar ditunda atau tetap disahkan, ya tergantung besok itu. Spesifiknya sebetulnya apa Bang yang disampaikan oleh editorial pagi ini bahwa KUHP bukan polisi moral? Ada pasal-pasal seperti apa yang kemudian bisa, kalau itu diterapkan, tidak diubah di dalam RUU KUHP yang baru ini, itu bisa memidanakan lebih banyak orang seperti tadi kata Bung Fikar? Ya banyak sekali. Tadi sudah disebutkan beberapa contoh itu. Ada lagi contoh lain itu tentang alat-alat kontrasepsi. Kalau misalnya orang bertanya di mana jual kondom, itu orang yang menunjuk tempatnya itu bisa dipidana gitu. Walaupun hanya menunjuk saja? Ya karena itu dilarang di dalam KUHP ini gitu. Alasannya? Ya, alasan melarangnya? Ya KUHP itu tidak menyebutkan alasannya, dia kan mengatur norma ya. Nah, karena itu mestinya perlu berhati-hati, jangan sampai banyak sekali kerugian bagi masyarakat. Sebuah undang-undang itu dikatakan baik kalau mengakomodasi kepentingan warga, atau dengan kata lain, undang-undang tidak boleh meniadakan kebebasan warga itu sendiri. Karena kebebasan itu adalah pemberian, bukan didapatkan dari negara, sehingga warga tetap menuntut adanya kebebasan itu. Ada yang mengatakan bahwa RUU KUHP termasuk juga pasal-pasal yang mengatur soal moral atau susila ini lebih cocok dengan Indonesia sekarang ketimbang KUHP yang sekarang berlangsung yang merupakan warisan Belanda. Apa iya begitu? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, coba kita dengarkan dulu pendapat dari masyarakat seperti apa terkait dengan RUU KUHP ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Ya, kami mengapresiasi langkah atau inisiatif Presiden atas penundaan pengesahan revisi KUHP. Dalam rapat paripurna yang akan direncanakan besok hari Selasa atau besok ya Mas ya. Nah, hal ini disebabkan masih adanya materi revisi KUHP tersebut yang mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Nah, di sisi lain Mas, saya menyayangkan kepada DPR dalam pembahasan revisi KUHP ini, nah sepertinya kok hanya untuk kejar tayang, yang maknanya adalah mengabaikan kualitas materi undang-undang tersebut. Karena apa Mas? Ini kan sebenarnya masa-masa akhir atau masa-masa transisi DPR. Nah, kenapa dipaksakan untuk membahas kaitannya dengan undang-undang yang sangat strategis, pelik, rumit, yang berkait langsung dengan masyarakat? Kenapa ini tidak menjadi sebuah prioritas atau prolegnas yang dibahas pada awal-awal atau pertengahan masa jabatannya? Ini akhirnya imbasnya yang menjadi sorotan adalah eksekutif. Dan khususnya presiden. Nah, hal ini kan tidak baik kalau seperti ini. Nah, apalagi saya itu sebenarnya bukan antipati dengan DPR. Saya pun juga sudah membantu atau mengapresiasi langkah DPR yang sudah mengesahkan kaitannya dengan undang-undang atau revisi undang-undang KPK. Ini bukan kemudian, ini padahal juga banyak penolakan. Saya juga mengapresiasi langkah itu di DPR. Tapi tolong, yang benar-benar dipikirkan secara matang kaitannya dengan pembahasan undang-undang ini. Ini di masa transisi lebih baik konsentrasi untuk program pengalihan atau memberikan rekomendasi kepada DPR yang akan datang untuk pembahasan yang lebih tertib, lebih terprogram, dan saya rasa lebih profesional. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Pak Elisa, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard Samosir, Bung Gaudens.
Selamat pagi Pak, silakan Pak Elisa. Kalau tadi Pak Bambang Saptono bilang DPR kejar tayang, kalau saya mengatakan DPR kejar tanda tangan honor terakhir. Masa sih Pak? Ya iyalah. Kalau memang sudah ada penolakan dari masyarakat, ini artinya dalam mau menetapkan ini dalam penyusunan rancangan ini sejauh mana DPR melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membahas ini pasal-pasal yang akan direvisi. Apalagi KUHP bukan polisi moral. Berarti ini kan menyangkut moral. Nah, moral itu bukan saja di KUHP, diajarkan juga dalam ajaran-ajaran agama, baik Islam, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan ada juga hukum adat di wilayah tertentu seperti misalnya di Papua, pelanggaran adat dan sifatnya moral, itu sanksinya sangat berat. Nah, ini perlu dikaji betul-betul oleh DPR. Jangan sampai pada seperti penetapan undang-undang tentang KPK yang saya pernah bilang pasti akan ke MK. Nah, benar pernah sekarang di MK. Nah, gitu. Jadi DPR tolong legowo. Kalau presiden sudah minta untuk ditunda, ya tolonglah jangan hanya mau kejar tanda tangan terakhir. Apa artinya pengesahan sebuah undang-undang dari sisi kualitasnya menimbulkan masalah, kejar kuantitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Di belakang Pak Elisa ada Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Mas Leo. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya sebagai seorang advokat yang kita melihat terhadap amandemen KUHP oleh parlemen, ini pekerjaan yang kapitalis Orde Baru. Mereka tidak berpikir secara yuridis bahwa ada penjajahan rakyat di Republik ini kembali. Pertama, ini cara berpikir yang error in persona. Banyak pasal-pasal yang direvisi yang merugikan rakyat dalam konteks Declaration of Human Rights. Ini satu, Mas Leo. Lalu yang kedua, ada sebuah kebanggaan merah putih yang kita banggakan di gedung Senayan ini. Seolah-olah mereka menjadi titah raja yang homo melihat bahwa amandemen KUHP ini menjadi menarik buat mereka. Pak Bion, padahal melihat beberapa masyarakat masih menolak, sebaiknya apa yang dilakukan oleh baik DPR maupun pemerintah, Pak? Pemerintah kan sudah mengatakan menunda pengesahannya. Seperti apa Pak Bion? Kalau saya mindset melihat persoalan ini, Mas Leo, Presiden dalam hal ini eksekutif pemerintah menolak, bukan menunda. Karena KUHP yang akan dilakukan amandemen ini sangat merugikan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Ini pekerjaan yang... Tapi tidak semua pasalnya kan Pak, ada hanya beberapa pasal begitu kan. Kalau kemudian ditolak sama sekali kan sayang juga. Betul, Mas Leo. Satu contoh misalnya, dalam pasal tentang kewenangan advokat saja, hakim itu dijadikan raja, Mas Leo. Sehingga kita sebagai advokat tidak bisa memperjuangkan klaim kita secara adil. Berarti sebaiknya dilihat ulang lagi semuanya ya Pak Bion. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bion sudah berpendapat dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Odian dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Odian, tadi para pemirsa ada yang berpendapat yang berbeda-beda. Kalau Pak Elisa dan Pak Bambang mengatakan bagus untuk ditunda dan sebaiknya diubah beberapa pasal yang kontroversial yang ditolak oleh masyarakat. Tapi kalau Pak Bion dari Mataram terakhir tadi mengatakan sebaiknya dibatalkan sama sekali. Ini bagaimana Bang? Ya, yang pertama itu rancangan undang-undang KUHP ini bukanlah mengejar tayang. Kenapa? Karena pembahasannya sudah berjalan 4 tahun di DPR. Sejak 2015 itu Presiden Jokowi mengirim surat ke DPR untuk membahas rancangan undang-undang KUHP. Bahkan inisiasi untuk membentuk KUHP sendiri, KUHP nasional itu sudah sejak 47 tahun silam.
untuk mengganti KUHP yang dibuat oleh penjajah Belanda pada tahun 1800. Bayangkan, materi yang tahun 1800 itu masih beredar di ruang-ruang sidang di Republik ini. Pertanyaan masyarakat begini Bang, oke kalau sudah dibahas 4 tahun, tapi kenapa hangat-hangatnya bahkan mau disahkannya ini benar-benar sudah hampir di ujung periode DPR yang sekarang, karena ini kan kalau di sepak bola udah seperti injury time begitu loh Bang, bagaimana Bang? Ya kalau kita mau jujur juga ya, masyarakat juga perlu jujur ya, bahwa perhatian masyarakat itu baru di ujung, tidak memperhatikan sejak pembahasannya. Bahkan di dalam pembahasan rancangan undang-undang KUHP itu saya tahu persis sejumlah pakar, orang-orang top dari perguruan tinggi itu dilibatkan di dalam pembahasan pakar ini. Hukum ya? Bahwa ada ketidaksepakatan, iya. Namun harus kita katakan juga di dalam pengaturan itu mestinya tidak boleh mengatur tentang hal-hal yang baik dan buruk di dalam KUHP itu, karena baik buruk itu adanya pada ranah etika, ranah privat setiap orang, tidak bisa diatur oleh negara. Negara tidak punya hak apapun atas baik buruknya seseorang, karena itu persoalan moral. Ya, moral itu tidak bisa diatur dan tidak bisa dihukum, tidak bisa didenda. Yang bisa diatur oleh negara berarti apa Bang? Supaya hidup kita tetap tertib, tetap punya kepastian? Ya, yang bisa diatur oleh negara itu apa yang boleh dan tidak boleh, gitu. Bukan soal baik buruknya. Gitu ya. Nah, kemudian apakah harus ditolak? Tadi saya katakan bahwa ini karya monumental yang mestinya semua kita bangga kalau ini jadi. Bagusnya beri kesempatan masyarakat untuk memberikan memberikan masukan, dijaring pendapat masyarakat oleh sebuah tim gitu. Kemudian disahkan. Baik atau tidaknya rancangan undang-undang ini tetap disahkan karena apa? Karena dia bukan kitab suci yang tidak boleh diubah. Disahkan itu sudah dengan ada perubahan terhadap beberapa pasal yang ditolak oleh masyarakat, atau tetap disahkan saja apa adanya supaya nanti diuji materi, atau seperti apa? Ya pilihannya karena presiden, sebuah undang-undang menurut konstitusi itu kan undang-undang itu baru bisa disahkan kalau ada persetujuan bersama. Sekarang presiden tidak setuju. Pemerintah tidak setuju. Kemudian di dalam pembentukan undang-undang itu kalau yang lama itu ketika tidak disetujui pada periode ini tidak bisa dibawa ke periode berikutnya. Tetapi DPR sudah membuat pagar untuk itu sehingga membolehkan untuk carry over. Jadi undang-undang itu tidak selesai sekarang, bisa dibahas lagi. Tidak harus dimulai dari awal lagi. Gitu. Karena itu tidak terlalu susah untuk mengesahkan undang-undang ini. Jadi jangan menganggap rancangan undang-undang KUHP yang akan disahkan itu setelah mendapat masukan masyarakat itu sesuatu yang kaku. Bisa lewat judicial review atau legislative review. DPR bisa mengubahnya lagi gitu. DPR di periode berikutnya bisa? Ya, bisa mengubah itu. Kalau melihat ini berarti sebetulnya pertanyaan masyarakat adalah begini Bang. Mungkin memang benar bahwa masyarakat tidak mengikuti dari awal pembahasan, mungkin karena tidak tahu, mungkin karena tidak mau atau malas begitu. Tapi pertanyaannya adalah berarti proses untuk menyerap aspirasi ini kan tidak begitu berjalan dengan baik, karena begitu sampai di ujung begitu banyak penolakan masyarakat atas banyak pasal di dalam RUU ini. Iya, sebetulnya tidak juga seperti itu. Karena apa? Karena sebelum undang-undang ini dibuat itu kan harus ada naskah akademiknya. Naskah akademik itu diseminarkan dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain, sehingga disusun naskah akademiknya. Dan ada 2 tahap di dalam pembahasan undang-undang itu. Ada tahap pertama, tahap kedua. Di tahap pertama itulah masukan dari masyarakat bisa dijaring, bahkan tim rancangan pembuat undang-undang ini juga bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun mungkin yang terjadi ya seperti biasa aja lah. Cuman mendengar tapi tidak bisa diakomodasi gitu. Jadi hanya ditampung tapi tidak juga dimasukkan ke dalam. Kan DPR itu kan katanya itu jembatan aspirasi masyarakat. Tapi aspirasinya tidak pernah dibawa-bawa gitu. Berarti kalau begitu besok ini sebaiknya apa yang harus dilakukan Bang pada saat rapat paripurna DPR ini? Ya, ketika presiden tidak setuju, mestinya tidak bisa diparipurnakan. Di dalam paripurna itu hanya bisa diambil keputusan apakah ditunda atau tidak ditunda. Namun secara konstitusi karena sudah melewati tahap 1,
mestinya di tahap 2 tidak susah untuk disahkan. Bisa saja besok disahkan gitu. Oh, oke. Kita tunggu saja, berarti sama-sama besok semoga pemerintah benar-benar dan juga DPR, karena kan katanya Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar mendengarkan rakyat yang diwakilinya ya. Terima kasih Bang Gaudeng sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, inti dari sebuah regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat. Regulasi yang membelenggu bahkan mengebiri hak-hak sipil harus dibuang jauh-jauh. Kita butuh merevisi KUHP, tapi bukan menjadikannya polisi moral atas masyarakat. Sekali lagi, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.